Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang masalah mutu pendidikan. Di kelompok 6 ada Afifah Nurhayana, Amalia Putri Alamsyah, Hairunisa Azahra, Firanita Pramesti, Fitria Nuraini, dan Wisnu Anugrah Rifai. Pengertian mutu pendidikan. Menurut Ahmad, mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Menurut Engkoswara, melihat mutu atau keberhasilan pendidikan dari 3 sisi, yaitu prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, Slamet berpendapat bahwa banyak masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat fisik sekolah dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Seperti apa pendidikan dikategorikan bermutu baik? Menurut Hoy et al. 2000 menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya pengembangan bakat-bakat para pelanggan menjadi pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. Demikian, mutu pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan proses pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencapai keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bermutu adalah suatu karakter atau batasan tertinggi dari suatu produk atau jasa layanan yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan para pelanggan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya jasa pelayanan pendidikan harus dapat menghasilkan mutu yang baik, karena dengan mutu yang baik, pendidikan akan mampu merebut pangsa kerja yang semakin sempit dan menentang untuk selalu direbut sekecil apapun peluang tersebut. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu rendahnya kualitas pendidik atau pengajar. Pendidik seharusnya harus mempunyai motivasi untuk memperbarui keilmuannya dengan lebih banyak membaca, baik menggunakan media tulis maupun media elektronik. Maka tidak heran bila guru senior ilmunya ketinggalan dengan guru yang lebih muda, baik usianya maupun pengalaman kerjanya. Jadi bagaimana kualitas pendidikan akan meningkat jika gurunya enggan membaca. Dan yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana belajar. Guru sebagai pendidik dituntut harus selalu menggunakan alat peraga untuk setiap melaksanakan KBM. Mungkin bisa diatasi dengan membuat alat peraga sederhana, tapi tidak semua guru bisa membuat alat peraga tersebut. Jadi, alangkah baiknya bila pemerintah yang menyediakan alat peraga semua mata pelajaran berikut petunjuk kegunaannya. Juga terbatasnya buku sumber dan buku penunjang pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun bagi guru untuk turut andil dalam rendahnya mutu pendidikan. Dan yang ketiga, kurangnya relevansi kurikulum yang dibuat pemerintah, khususnya untuk daerah terpencil maupun pedesaan. Karena biasanya sebelum kurikulum itu diberlakukan, diuji cobakan selalu di daerah perkotaan. Tidak pernah diuji cobakan di daerah terpencil atau di pedesaan. Seharusnya kurikulum itu diuji coba juga di pedesaan terpencil selain di perkotaan sebagai pembanding, baru dianalisis kelebihan dan kekurangannya. Dan yang keempat, kurangnya pedulinya pihak orang tua siswa terhadap pendidikan anaknya khususnya di daerah pedesaan. Seharusnya orang tua siswa sepenuhnya membebankan pendidikan anaknya terhadap guru, karena guru mendidik hanya sekitar 5-7 jam di sekolah. Orang tua siswa harus memperhatikan anaknya di rumah. Tanyakan apakah ada PR atau tidak. Kalau ada PR, suruh dikerjakan bila perlu, dan bisa alangkah baiknya bila orang tua membimbing anaknya dalam membuat PR. Bila tidak ada PR, tetap anak disuruh belajar walau besoknya tidak ada ulangan atau tes formatif maupun sumatif. Dan yang kelima, siswa kurang motivasi dalam belajar. Hal ini terjadi adalah tugas bersama, yaitu guru dan orang tua untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Memberi pengertian dengan bahasa sederhana dan komunikatif pentingnya belajar untuk bekal hidup dan masa depan sebagai jembatan untuk menuju cita-cita. Dan yang keenam, dampak buruk dari
alat elektronik seperti HP, televisi, dan PS atau game. Seharusnya televisi mempunyai dampak positif terhadap ilmu pengetahuan, tetapi kebanyakan anak, bahkan orang tua kurang senang menonton berita. Mereka lebih senang menonton sinetron atau gosip. Seharusnya anak dibimbing dan dibatasi waktunya untuk menonton televisi. Anak juga jangan sampai kecanduan dalam bermain game hingga lupa pada tugasnya untuk belajar. Main game juga perlu dibatasi waktunya, misalnya pada hari libur saja dengan durasi 2 jam sehari. Apa saja masalah kualitas mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia? Sikap guru dan orang tua terhadap kreativitas, di mana guru lebih menyukai siswa dengan kecerdasan tinggi daripada yang rendah. Yang kedua, sumber daya pendidikan yang belum cukup andal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan secara efektif. Yang ketiga, sistem pembelajaran lebih banyak menitik beratkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Keempat, kurikulum, proses pembelajaran, sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Kelima, manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru atau dosen lebih menitik beratkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Yang keenam, pelaksanaan standar nasional pendidikan belum didukung oleh sistem, kultur dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif. Yang ketujuh, pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Selanjutnya ada tantangan mutu pendidikan. Jadi di tantangan mutu pendidikan ini ada 3 komponen pentingnya. Ada 3 komponen di dalamnya, yaitu ada dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Di mana pemerintah dengan program sekolah gratisnya seperti yang kita tahu, yaitu Dana BOS. Melalui Dana BOS terlihat lebih besar dengan program pencitraan di masyarakat, bukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana masyarakat lebih mementingkan perencanaan keuangan untuk hal-hal konsumtif daripada dana pendidikan. Padahal dana pendidikan menurut pakar perencana keuangan Ibu Rini yang dimuat di Tribun Jawa Tengah, 80% dikeluarkan oleh masyarakat di luar dana operasional sekolah seperti SPP dan SPI. Dana yang hanya 20% ini diributkan dengan keras oleh masyarakat, menjadi headline berita di surat kabar tentang reaksi masyarakat dengan sumbangan sukarela sekolah. Lalu yang kedua, ada masyarakat. Dalam masyarakat, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas, jarang ada orang tua yang dengan kesadaran sendiri memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya seperti buku, pelajaran, laptop, internet, dan alat pendukung belajar lainnya. Akibatnya adalah jangankan memiliki kemampuan berkompetisi, untuk meminta anaknya belajar saja sudah susah. Dalam proses belajar dari TK, SD, SMP, dan SMA, berapa kali anaknya berhasil mendapatkan gelar juara suatu lomba, sangat sedikit orang tua yang peduli anaknya untuk ikut lomba. Sementara yang lain cukup senang anaknya berangkat setiap hari ke sekolah. Akibatnya, pendidikan hanya mencetak banyak pengangguran baru. Lalu yang ketiga ada sekolah, di mana sekolah sebagai operator tidak jauh beda dengan pemerintah dan masyarakat. Banyak sekolah yang hanya berjalan memenuhi kewajiban melayani siswa, bukan melakukan terobosan dan inovasi untuk mencetak lulusan yang hebat. Di level guru sama saja. Banyak bapak dan ibu guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dengan monoton dan membosankan, tanpa inovasi dan kreativitas agar pembelajaran yang dia berikan menyenangkan. Jadi untuk bagian 3 ini memang untuk sistem sekolah yang diajarkan oleh guru, baik bapak dan ibu guru ini semuanya sama, jadi terlihat monoton dan membosankan. Jadi banyak murid yang merasa bosan gitu terhadap apa yang diajarkan oleh gurunya mereka. Lalu dimana dalam hal ini menjadi kemunduran pendidikan oleh ketiga komponen ini. Jadi anak yang menjadi korban, padahal seharusnya mereka yang menjadi generasi penerus. Upaya meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, perubahan kurikulum belajar.
Kurikulum merupakan dasar atau jadwal pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya. Perubahan kurikulum ini bisa meningkatkan pendidikan, namun dengan perubahan kurikulum ini kadang menimbulkan kontroversi bagi semua orang. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan dengan matang agar peserta didik dan pendidik bisa melaksanakan dengan baik. Yang kedua, peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan menyeleksi guru pendidik sebelum mereka mengajar pada suatu sekolah. Dengan adanya seleksi yang tepat ini diharapkan guru benar-benar merupakan tenaga pilihan yang bisa membimbing muridnya dengan baik. Yang ketiga, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS. Pada intinya, ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang tidak mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan dibutuhkan siswa didiknya. Namun, kadang program ini disalahgunakan oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyampaiannya masih belum optimal. Yang keempat, bantuan khusus murid atau BKM. Program pemerintah ini khusus untuk membantu biaya bagi murid yang tidak mampu agar bisa mengenyam pendidikan sama seperti anak lainnya. Yang kelima, sarana dan prasarana pendidikan yang maju dan layak. Bila mutu pendidikan di negara kita maju, maka sarana dan prasarana pendidikan tersebut harus ditingkatkan lebih baik lagi. Bila sarana pendidikan bagus dan modern, maka siswa bisa melaksanakan pendidikan dengan nyaman. Yang keenam, ada pemerataan pendidikan. Pendidikan tidak hanya untuk mereka yang berada di kota saja, namun di daerah terpencil juga. Yang ketujuh, kurangi dan berantas korupsi. Di sini sekolah diharapkan menjadi benteng pertahanan untuk menjunjung nilai-nilai atau mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didiknya tentang harus memberantasnya korupsi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.